dengan saya Tina. Saya berasal dari SMA Islam Al-Falah Jambi dengan rekan saya Lisma Mustikasari berasal dari SMP Negeri 5 Kota Jambi. dan Saya Septi Anggraini berasal dari SD Negeri 36 Kota Jambi. pada hari ini kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 di mana di sini kami akan berperan sebagai observer, sebagai coach dan juga sebagai coachee. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu Tina. Waalaikumsalam Bu Lisma. Iya, baik Ibu. Sebelum kita mulai coaching ini, nanti saya di sini kan berperan sebagai observer ya. Saya nanti akan melihat dan menilai proses coaching dengan coaching yang akan Ibu lakukan. Iya. Tapi sebelum Ibu melakukan proses tersebut, ada beberapa rubrik penilaian yang akan saya jelaskan kepada Ibu. Jadi penilaian ini hendaknya memiliki prinsip seorang coach ya, yaitu adanya kemitraan, kemudian ada proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi. Dan tentu juga di dalam proses coaching tadi ada kompetensi yang harus Ibu perlihatkan, yaitu pertama yaitu kehadiran penuh atau presence, kemudian juga mendengarkan aktif dan terutama mengajukan pertanyaan berbobot yang bisa meningkatkan teknik rasa. Dan jangan lupa nanti teknik coachingnya melakukan alur tirta. Iya. Bagaimana Ibu Tina, bisa dipahami? Iya, siap bisa. Oke, baik. Nah, tapi saya akan mengajukan beberapa pertanyaan dulu ya. Yang pertama, kompetensi coaching apa saja yang akan Ibu kembangkan dalam percakapan nanti? Baik, terima kasih sebelumnya atas kesempatan Ibu Lisma untuk dapat hadir di tempat ini untuk menjadi observer bagi saya. Berkaitan dengan kompetensi yang nanti akan saya kembangkan, saya rencanakan mungkin harapannya semua kompetensi itu bisa hadir nanti di coaching pada hari ini. Yang mana yang pertama adalah harapannya adalah kehadiran penuh atau present, kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah harapannya di coaching nanti saya dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot agar nanti tujuan dari coaching itu bisa tercapai. Oke, baik. Nah, jadi dari beberapa kompetensi coaching yang sudah Ibu sebutkan tadi, tentu ada ya satu di antara tiga tersebut yang akan Ibu kembangkan. Secara spesifik kira-kira yang bagian mana yang akan Ibu kembangkan? Berkaitan dengan kompetensi spesifik ya Bu ya, yang mungkin nanti akan saya prioritaskan untuk dikembangkan, yaitu adalah harapannya nanti saya dapat memunculkan atau mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot bagi si coach nanti. Oke, baik. Nah, ini pertanyaan yang terakhir Ibu Tina. Kira-kira indikator keberhasilan coaching Ibu ini nanti apa? Iya. Berkaitan dengan indikator keberhasilan dari coaching ini, harapan saya nanti adalah si coaching ini harapannya dapat mengeluarkan ide-ide pastinya Bu ya, dengan dapat mengeluarkan langkah-langkah atau strategi yang nanti akan bisa diambil oleh si coaching ini untuk mengembangkan potensinya ya, untuk dapat mengatasi tentu permasalahan yang sedang dihadapi. Oke, nah nampaknya ini Ibu Tina sudah sangat siap ya untuk melakukan proses coaching. Kalau begitu silakan Ibu melakukan kegiatan coaching tersebut. Iya. Terima kasih banyak Bu. Iya, baik, sama-sama. Assalamualaikum Ibu Septi. Waalaikumsalam Ibu Tina. Gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik. Ibu gimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga dalam keadaan sehat. Oh iya Ibu, kemarin katanya ada yang mau dibincang-bincangkan. Sepertinya penting sekali. Ada apa ya Ibu? Iya Ibu, begini, hari ini saya merasa resah Ibu karena melihat ada beberapa murid saya pasif dalam mengikut pembelajaran di kelas saya. Oh iya, oke. Ibu artinya sampai hari ini Ibu masih merasa resah ya Bu ya? Ada beberapa siswa Ibu yang kelihatannya di dalam ketika Ibu melakukan pembelajaran sepertinya masih pasif ya Bu ya? Oke, baik Ibu, kira-kira apa sih yang Ibu harapkan dari bincang-bincang kita pada hari ini? Tentunya harapan saya adalah bisa menemukan solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi ini supaya murid tersebut tidak pasif lagi. Oke, baik. Artinya dari bincang-bincang kita hari ini harapan Ibu adalah akhirnya Ibu dapat menemukan solusi agar anak-anak Ibu yang pasif tadi dapat aktif dalam pembelajaran Ibu ya. Oke, baik Ibu Septi, menurut Ibu kira-kira nih apa yang menjadi penyebab permasalahan ini Ibu Septi? Mungkin murid tersebut tidak tertarik dengan materi pembelajaran, terus media yang saya siapkan juga kurang menarik Ibu.
atau bisa jadi murid tersebut merasa kurang percaya diri. Oke, nah baik Ibu, dari bincang-bincang ini saya simpulkan bahwa permasalahan ini mungkin permasalahannya ada 3 penyebabnya. Yang pertama tadi mungkin siswa tersebut tidak tertarik ya Bu ya dengan pembelajaran yang Ibu lakukan, kemudian mungkin media ajar yang Ibu sampaikan kata Ibu tadi kurang menarik, kemudian lagi yang ketiga mungkin anak ini memiliki sifat pemalu sehingga rasa percaya dirinya yang belum keluar ya Bu ya. Oke, baik Ibu, dari permasalahan tersebut Ibu, Septi kira-kira kondisi ideal apa yang ingin Ibu capai? Tentunya saya ingin setiap murid di kelas saya bisa aktif dan bersemangat mengikuti pembelajaran di kelas saya. Oh iya, luar biasa. Artinya Ibu inginnya, harapannya, kondisi idealnya Ibu berharap bahwa semua anak-anak di kelas Ibu dapat aktif dalam belajar ya Bu ya. Oke. Nah, berdasarkan pengamatan yang Ibu lakukan, kira-kira langkah apa sih yang dapat Ibu ambil untuk mengatasi permasalahan ini Bu? Langkah pertama mungkin melakukan pendekatan secara personal ya Ibu. Terus mungkin saya akan mulai melakukan pembelajaran berdiferensiasi untuk memfasilitasi murid tersebut agar siap mengikuti pembelajaran di kelas saya dan merasa bersemangat. Oke, baik Ibu, dari 2 langkah tadi ya Bu ya. Yang pertama adalah rencananya nanti kata Ibu langkah-langkah yang pertama adalah pendekatan personal ya Bu ya. Kemudian mungkin kata Ibu akan mulai melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, dari kedua langkah itu apakah sudah pernah Ibu lakukan sebelumnya Ibu? Untuk pendekatannya sudah saya lakukan, tetapi mungkin kurang intensif ya Ibu. Jadi mungkin saya akan melakukan lebih jauh lagi untuk mencari tahu apa penyebab anak tersebut tidak bersemangat mengikuti pembelajaran di kelas saya. Oke, baik Ibu, berarti selama ini sebenarnya sudah mulai dilakukan, tetapi mungkin belum aktif ya Bu ya. Nah, kemudian Ibu, selain langkah-langkah tersebut ya Bu Septi, kira-kira ada tidak ya langkah atau strategi lain yang menurut Ibu dapat mengatasi permasalahan ini? Ya tadi seperti yang sudah saya sebutkan di awal, mungkin saya akan mulai melakukan pembelajaran berdiferensiasi, baik itu strategi dengan pendekatan konten, proses, dan produk ya Ibu. Dengan melakukan pembelajaran berdiferensiasi tersebut, saya harapkan anak tersebut bisa menjadi aktif dalam mengikuti pembelajaran di kelas saya. Oke, baik Ibu, berarti selain pendekatan personal tadi, yang kedua dalam waktu dekat berarti Ibu Septi ya, Ibu Septi dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi tadi, baik secara konten ya Bu Septi ya, kemudian lagi tadi secara produk ya Bu Septi ya. Nah, baik Ibu Septi, kira-kira Bu Septi, kapan rencana Bu Septi ini bisa dilaksanakan Bu Septi? Sepertinya dalam waktu dekat ini ya Ibu, di pertemuan berikutnya saya insya Allah akan mulai melakukan apa yang saya sebutkan. Oke, sangat luar biasa menurut saya Ibu, semua rencana Ibu yang akan Ibu lakukan. Nah Bu Septi, untuk melakukan rencana itu tentu Bu Septi harus memiliki komitmen Bu Septi ya. Nah, untuk dapat melakukan kegiatan tersebut, Bu Septi, kira-kira nih komitmen apa yang akan Ibu ambil agar rencana ini dapat berjalan dengan lancar Bu Septi? Baik, mungkin komitmennya adalah saya akan merancang yang pertama Ibu pembelajaran dan menyiapkan media pembelajaran yang menarik juga, serta menerapkannya di kelas saya secara konsisten dan terus-menerus. Iya, oke, baik sekali, sangat luar biasa menurut saya. Oke, baik Ibu Septi, dari beberapa langkah-langkah yang bisa Ibu rencana Ibu Septi ambil tadi, Bu Septi, tentu Bu Septi kan tidak bisa melakukan semua ini berjalan dengan baik tanpa dukungan orang lain Bu Septi. Nah, kira-kira nih Bu, dukungan dari siapa sih yang Ibu butuhkan? Baik Ibu, yang pertama mungkin dukungan dari kepala sekolah ya, kemudian dari rekan-rekan sejawat, dan yang pastinya murid-murid di kelas saya. Iya, oke. Baik Ibu, artinya di sini Ibu sangat membutuhkan dukungan. Yang pertama adalah kepala sekolah ya Bu Septi, kemudian lagi adalah rekan-rekan sejawat yang mungkin nanti bisa Ibu bantu untuk mendapat mungkin ilmu-ilmu baru berkaitan dengan pembuatan media pembelajaran yang menarik Bu Septi. Kemudian yang terakhir tadi adalah dukungan dari siswa-siswi Bu Septi ya. Oke, baik Ibu Septi, sepertinya ini sudah cukup banyak ini solusi yang dapat sekiranya Ibu dapat lakukan. Semoga rencana Ibu dapat berjalan dengan lancar ya Bu ya. Nah Bu Septi, kira-kira bagaimana perasaan Ibu setelah bincang-bincang kita kali ini? Baik, perasaannya adalah saya merasa senang dan sedikit lega ya Ibu Tina, karena saya menemukan solusi dari permasalahan saya sendiri dan akan saya lakukan dalam waktu yang dekat ini. Iya, oke. Baik Bu Septi, saya juga merasa senang Ibu dengan pertemuannya. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan ini
dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan yang Ibu inginkan. Saya tunggu kabar baiknya Bu Septi. Terima kasih atas Baik. pertemuan hari ini. Terima kasih Sampai kembali berjumpa Bu Tina. lagi. Ya. Oke, Ibu Tina. Nah, gimana Bu Tina? Sudah selesai ya melakukan proses coachingnya tadi ya? Alhamdulillah sudah selesai Bu Lisma. Oke. Nah, gimana tadi prosesnya Bu Tina? Apa yang Bu Tina rasakan sudah melakukan aksi proses coaching tadi? Yang saya rasakan ya Bu ya, terutama pasti saya sangat merasa lega ini Bu, karena tadi saya sudah membantu rekan tadi untuk dapat mengeluarkan potensi yang dimilikinya, sehingga sepertinya ya Bu Lisma ya, dia dapat mengeluarkan semua potensi yang dimilikinya sehingga dia dapat mengatasi masalahnya sendiri dengan baik. Oke. Ada lagi nggak kira-kira yang dirasakan yang mau diceritakan? Selama coaching tadi Bu, saya sudah berusaha semaksimal mungkin ini Bu ya, dengan menggunakan kompetensi sesuai dengan coaching, yaitu adalah kehadiran penuh, mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot. Kemudian selama coaching itu juga saya selalu berusaha untuk menggunakan alur tirta ya Bu ya, sebagai panduan selama saya melakukan coaching. Nah, iya. Saya juga tadi sudah, alhamdulillah ya, saya sudah mengamati juga bahwa yang Ibu lakukan tadi sudah sangat baik sekali ya, lengkap. Saya lihat juga Ibu melakukan presence, kehadiran penuh, kemudian Ibu juga mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan juga satu lagi tadi Ibu juga melakukan Mendengarkan. ya, saya lihat tadi Ibu mendengarkan ya dengan aktif ya setiap apa yang diceritakan oleh coaching. Oh ya, saya juga lihat tadi alur tirtanya cukup jelas, yaitu Ibu tadi menanyakan tujuan ya, tujuan dari coachingnya apa yang ingin didapat oleh si coachee ya dari pembicaraan. Kemudian Ibu juga tadi mengarahkan pertanyaan itu untuk mengidentifikasi ya apa saja tadi masalahnya, latar belakangnya kenapa terjadi masalah, kemudian apa yang menjadi kekuatan maupun yang menjadi potensi yang bisa dimunculkan oleh si coachee. Saya juga lihat tadi rencana-rencana aksi yang disampaikan oleh coachee dan juga tanggung jawab. Oke, sangat bagus sekali ya Ibu Tina. Nah, kira-kira kompetensi coaching apa lagi nih yang mau Ibu Tina kembangkan setelah proses coaching ini? Oh iya. Nah, berkaitan dengan kompetensi coaching apa yang mungkin saya akan tingkatkan ya Bu ya, berkaitan mungkin di coaching-coaching berikutnya, yaitu tetap berkaitan dengan mengajukan pertanyaan berbobot. Karena menurut saya Bu, dengan mengajukan pertanyaan berbobot itu ya, dengan pertanyaan yang tepat tentunya ya, si coaching ini dapat mengeluarkan ide-idenya. Nah, sehingga apa yang dia rasakan, ide apa yang itu semuanya bisa keluar. Nah, itu menurut saya itu. Oke, baik. Jadi secara umum nih semuanya sudah berjalan dengan baik Ibu Tina ya. Mudah-mudahan. Jadi semoga kedepannya Ibu Tina bisa lebih baik lagi ya dalam melaksanakan coaching ini, mungkin lebih nyaman lagi, suasananya lebih relax gitu ya. Nah, tetapi tadi ini sudah bagus ya. Nah, sepertinya saya rasa cukup Ibu Tina, karena Ibu Tina tadi sudah memperlihatkan proses coaching yang baik dengan alur tirta. Iya, oke. Baik, terima kasih Bu Lisma atas bantuan pengembangan potensi mungkin ya yang saya miliki. Mungkin Bu Lisma dengan bincang-bincang ini kan saya bisa menjadi lebih paham. Bu Lisma dengan masih belajar pasti tentunya Bu Lisma. Terima kasih. Oke, baik. Kita cukupkan diskusi kita ini ya Bu Tina. Saya juga mengucapkan terima kasih dan selamat. Sama-sama Ibu, terima kasih banyak.